Saudara-saudari dan para sahabat Nadi, selamat berjumpa kembali pada program Edukasi Rohani dalam bidang hukum gereja. Pada kesempatan ini, kita bersama-sama mendalami tema absen Ekaristi karena pandemi. Pandemi COVID-19 menimbulkan situasi pastoral khusus. Inilah situasi pastoral terkini yang dihadapi oleh Gereja Katolik dan tentu oleh segenap umat manusia. Hari Minggu bagi umat Kristiani adalah hari kebangkitan Tuhan. Umat Katolik tentu merindukan kesempatan untuk menyambut tubuh Tuhan dalam perayaan Ekaristi hari Minggu. Namun kini kerinduan tersebut terhalang secara khusus oleh pandemi COVID-19 atau ada faktor lain yang di luar kontrol manusia. Kebijakan penanganan penyebaran COVID-19 misalnya mengatur pembatasan jumlah orang yang berkumpul di sebuah ruangan atau gedung, atau menghimbau orang sakit dan atau lansia untuk tidak menghadiri kegiatan di tengah orang banyak yang berkerumun atau berkumpul dalam jumlah besar. Nah, pembatasan dan larangan ini tentu memicu kerinduan mereka akan komuni suci. Selain itu, karena pembatasan ini, gereja paroki atau stasi pun perlahan menjadi sepi. Apalagi jika di wilayah itu diberlakukan aturan lockdown atau pembatasan yang sangat ketat. Maka memang umat Katolik yang setia menghadiri perayaan Ekaristi dan secara teratur menyambut komuni, kini jadi galau dan bahkan ada yang mengalami kekeringan rohani. Lalu, adakah alternatif yang disediakan oleh Gereja Katolik untuk memelihara iman umat dan memenuhi kebutuhan rohani segenap umat beriman? Pertama-tama mari kita melihat kewajiban umat beriman. Umat beriman wajib menguduskan hari Tuhan. Tadi kita sudah lihat hari Minggu adalah hari Tuhan. Dan hukum ilahi menetapkan, kuduskanlah hari Tuhan. Kita bisa lihat dalam Keluaran 20 ayat 8. Maka ingatlah hari Minggu adalah hari Tuhan dan harus dipertahankan sebagai hari pesta primordial di seluruh gereja. Hal ini diatur dalam Kanon 1246 paragraf 1 dari KHK 1983. Konsekuensinya, umat beriman wajib mengambil bagian dalam misa. Itulah sebabnya perintah gereja berbunyi, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Ini bunyi perintah kedua dari 5 perintah gereja. Kemudian kewajiban ini juga ditegaskan dalam Kanon 1247 dari KHK 1983. Pada hari Minggu dan pada hari raya pesta wajib lain, umat beriman terikat kewajiban mengambil bagian dalam misa. Selain itu, hendaknya mereka tidak melakukan pekerjaan dan urusan-urusan yang merintangi ibadat yang harus dipersembahkan kepada Allah, atau merintangi kegembiraan khusus hari Tuhan atau istirahat yang dibutuhkan bagi jiwa dan raga. Aturan ini menegaskan kewajiban bagi umat beriman untuk mengkhususkan hari Minggu dipersembahkan bagi Tuhan dengan secara khusus mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi atau misa hari Minggu. Namun, bagaimana memenuhi kewajiban itu, apalagi adanya pembatasan di masa pandemi ini? Pertama, Kanon 1248 paragraf kedua
menyediakan yang namanya perayaan Sabda sebagai solusi alternatif. Ditegaskan dalam Kanon 1248, paragraf yang kedua, jika tidak ada pelayan suci, dalam hal ini pastor, yang dapat merayakan Ekaristi, atau karena alasan berat lain, misalkan bencana alam yang memutus sarana transportasi publik, sehingga pastor tidak dapat datang ke tempat itu untuk merayakan Ekaristi, maka pada hari Minggu, umat dapat merayakan liturgi Sabda di sebuah gereja paroki atau tempat suci lainnya, misalkan di kapel atau di ruang doa. Itu berarti umat beriman masih dapat berkumpul dalam perayaan liturgi Sabda hari Minggu tanpa imam untuk memenuhi kewajiban suci, menguduskan hari Tuhan. Itu situasi di mana masyarakat atau umat masih diperkenankan untuk berkumpul. Namun jika tidak dapat merayakan liturgi Sabda, perayaan Sabda hari Minggu itu tidak dapat dilakukan, misalkan karena ada pembatasan oleh karena kebijakan pemerintah terkait upaya untuk memutus misalkan penyebaran COVID-19. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh umat beriman untuk menguduskan hari Tuhan? Berdoa secara pribadi atau bersama adalah solusinya. Kanon 1247 paragraf kedua memberikan penegasan. Berdoa secara pribadi atau bersama-sama dalam keluarga atau beberapa keluarga berkumpul bersama untuk berdoa dalam waktu yang pantas dapat menjadi sarana untuk pemenuhan kewajiban menguduskan hari Tuhan. Maka saudara-saudari, kalau tidak dapat merayakan Ekaristi di masa pandemi ini karena pembatasan atau karena Anda jatuh sakit atau karena hal lain yang sangat berat, misalkan tadi karena ada bencana alam, ingatlah masih ada kemungkinan untuk merayakan perayaan Sabda hari Minggu, atau jika itu tidak dimungkinkan, lakukanlah doa pribadi atau doa bersama di dalam keluarga. Selain itu, kita juga mempunyai sarana pastoral di era pandemi ini yang tentu tidak ideal. Itulah misa live streaming. Layanan misa live streaming merupakan terobosan pastoral untuk memenuhi kebutuhan rohani umat di masa pandemi. Kiranya ada yang berkomentar, misa live streaming itu tidak ideal, pastor, untuk menjawab kerinduan umat. Komentar itu tidak salah. Namun, itulah sarana pastoral terbaik di saat krisis atau situasi emergensi seperti era pandemi ini, yang dapat disediakan oleh para gembala, para pastor bagi umat untuk memenuhi kerinduan mereka mengalami persekutuan baik dengan Tuhan dan dengan saudara-saudarinya. Entah karena mereka tidak bisa masuk gereja oleh faktor kesehatan, misalnya karena mempunyai komorbid atau lansia atau pertimbangan lainnya, atau karena faktor yang di luar kontrol manusia seperti bencana alam. Demikian yang dapat kami bagikan melalui program edukasi pekan ini. Semoga bermanfaat dan kita tetap menjaga kesehatan hidup rohani kita, relasi kita dengan Tuhan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh gereja. Salam sehat, salam nadi, sampai berjumpa pada program edukasi berikutnya.